Beastmaster, Bab 311 sampai dengan 312. Bab 311 Percakapan damai dan ramah. Doppelganger, saya tidak lapar sama sekali. Ubur-ubur kecil itu melambaikan tentakelnya dengan gembira. Ia tampak sangat gembira. Tepat saat itu, ubur-ubur kecil itu mendengar suara yang datang dari samping. Ubur-ubur kecil itu secara naluriah melambaikan salah satu tentakelnya. Dan kemudian, ubur-ubur kecil itu begitu ketakutan hingga ia mengubur dirinya dalam pelukan Qiao Bai sambil gemetar. Lonceng angin biru dan Fu Tianguang. Apa yang sedang terjadi? Karena ubur-ubur kecil itu telah terbangun, Bluebell akhirnya berani berbicara. Pemandangan di depan matanya meninggalkan Bluebell dengan tanda tanya besar yang menggantung di kepalanya. Tidak, apakah ada yang salah dengan adegan ini? Seekor ubur-ubur kecil, ubur-ubur kotak yang bermutasi, ditakuti oleh ubur-ubur kotak raksasa lalu bersembunyi di pelukan Qiao Bai. Apakah ada kesalahan pada objek dan subjek? Bluebell bukan satu-satunya yang berpikiran seperti ini. Tentakel ubur-ubur bunga racun tingkat ke-8, yang bertugas melindungi ubur-ubur kecil, juga membeku di udara. Meskipun dia tidak dapat berbicara, namun bahasa tubuhnya yang kaku benar-benar memungkinkan orang melihat dengan sempurna keputusasaan dan perjuangan batinnya. Qiao Bai menepuk ubur-ubur kecil itu. Dia memandang ubur-ubur kotak yang besar namun malu-malu di depannya dengan ekspresi malu, lalu tersenyum. Ah, benar sekali. Ketika saya bertemu ubur-ubur kecil itu, konon ia telah ditolak oleh kelompok asalnya. Kebaikan, pertanyaannya. Saat itu dia tidak tahu kalau ubur-ubur kecil itu adalah ubur-ubur kotak. Ini tidak penting. Saat saya bertemu ubur-ubur kecil itu, kondisinya sudah sangat buruk. Mereka sangat lapar sampai-sampai mereka memakan diri mereka sendiri. Dengan setiap kata tambahan yang diucapkan Qiao Bai, ubur-ubur beracun berbentuk kotak besar itu tampak semakin kaku. Kemudian, saya mengontrak ubur-ubur kecil itu dan memberinya makan untuk waktu yang lama sebelum tentakelnya tumbuh kembali. Itu hampir tidak cukup untuk mengisi perutku. Qiao Bai berkata sambil tersenyum. Ubur-ubur kotak raksasa menyerang. Ia tidak dapat menyerang lagi. Qiao Bai tersenyum. Blue Wind Chime diam-diam mengacungkan jempol pada Qiao Bai. Bagus sekali. Memenangkan hati dan pikiran. Apakah penting apakah Qiao Bai mengatakan kebenaran atau tidak? Bluebell mengira hal itu tidak mungkin. Tetapi selama itu berhasil pada ubur-ubur kotak raksasa di depannya, itu akan baik-baik saja. Menyelamatkan nyawa mereka adalah hal yang paling penting. Aku tidak berbohong. Ubur-ubur kecil bisa bersaksi. Qiao Bai melirik Blue Wind Chime dan langsung menebak apa yang dipikirkannya. Lalu berkata dengan tenang. Oh, apakah dia perlu berbohong tentang hal seperti ini? Kuluo, itu benar. Beruntungnya, saya bertemu dengan seorang penjinak binatang. Ubur-ubur kecil itu dengan gembira melambaikan tentakelnya, menggemakan kata-kata Qiao Bai. Kenangan masa lalu, saya tidak ingin mengingatnya. Lupakan semuanya, lupakan saja. Patung ubur-ubur bunga racun kotak tingkat 8 tercengang mendengar perkataan Qiao Bai. Qiao Bai bahkan memiliki kesalahpahaman. Jika ubur-ubur kotak tidak kekurangan mata, dia mungkin bisa melihat bahwa mata ubur-ubur kotak raksasa berbentuk seperti telur goreng. Itu adalah ekspresi yang sangat dramatis dan berlinang air mata. Itu benar-benar menangkap rasa itu. Melihat ini, Qiao Bai terbatuk 2 kali dan menatap ubur-ubur kotak besar di depannya seserius mungkin. Bisakah kita bicara baik-baik? Damai, ramah, dan sama sekali tidak menyerang. Lan Fengling dan Fu Tianguang menatap tajam ke arah Qiao Bai. Mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Saya tidak tahu apakah saya bisa setuju. Guji, ayo bicara. Ubur-ubur kecil itu juga melambaikan tentakelnya dan berteriak ke arah ubur-ubur bunga racun kotak tingkat 8. Ubur-ubur beracun kotak tingkat 8. Diam-diam ia mencabut tentakel-tentakel itu yang tampak seperti bencana alam. Segera setelah itu, tentakel khusus, berwarna hitam murni, diserahkan kepada Qiao Bai. Qiao Bai hanya tertegun sesaat sebelum dia menyadari apa yang terjadi. Dia dengan tegas melangkah ke tentakel itu dan, seolah-olah sedang menaiki tangga, menaikinya. Reaksi pertama Blue Wind Chime saat melihat ini adalah mengulurkan tangan dan menghentikan mereka.
Tetapi kemudian dia menyadari bahwa ini pasti ubur-ubur bunga racun kotak yang ingin berbicara baik-baik dengan Qiao Bai. Tapi, sungguh tidak baik membiarkannya berlalu begitu saja. Lan Fengling masih sedikit khawatir, dan dia tidak bisa menahan cemberut saat berbicara. Sebaliknya, Qiao Bai melambaikan tangan padanya. Tidak masalah, ini adalah ubur-ubur kotak tingkat ke-8. Qiao Bai berkata dengan tenang. Jika benar-benar terjadi pertempuran, satu-satunya di antara kita yang paling mungkin lolos adalah saudara Wensing. Bukannya Qiao Bai tidak percaya pada kemampuannya sendiri. Itulah kebenarannya. Fu Wensing terkekeh dan menggaruk kepalanya dengan tangan satunya. Aku sebenarnya tidak sehebat itu. Sialan, ini bukan pujian. Jangan tiba-tiba bersemangat. Fu Tianguang memutar bola matanya ke arah kakaknya. Tidak bisakah kamu membedakan antara yang baik dan yang buruk? Apakah Anda sungguh menganggap ini pujian? Ini jelas menggambarkan bahaya ubur-ubur kotak. Mengapa saudaranya masih begitu bahagia? Baiklah, dengan ubur-ubur kecil di sini, selama aku tidak melakukan hal yang terlalu gegabah, ubur-ubur bunga racun kotak tidak akan melakukan apapun pada kita. Qiao Bai berhenti sejenak saat berbicara. Kurasa begitu. Lonceng biru. Kenapa kamu menambahkan kata seru? Tidak bisakah kamu lebih yakin? Qiao Bai merentangkan tangannya. Aku akan mencoba. Aku akan mencoba. Tapi kau tahu, beberapa hal tidak bisa dicapai hanya dengan mencoba. Qiao Bai tidak selesai berbicara. Dia menatap Lan Fengling. Kebaikan, nalar, pahami saja inti persoalannya. Bluebell tetap diam. Mustahil untuk mengerti sedikit pun. Saya tidak ingin mengerti sama sekali. Aku akan bicara dengan mereka. Jangan terburu-buru. Qiao Bai tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia merasa benar-benar perlu berbicara serius dengan ubur-ubur kotak. Bukan karena ubur-ubur bayi. Itu untuk spesies alien itu. Untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan beberapa informasi dari ubur-ubur bunga racun kotak. Oleh karena itu, tidak baik jika membawa orang lain. Untungnya, dari ketiga orang lainnya, hanya Fu Wensing yang tampak sedikit bersemangat untuk naik bersama Qiao Bai. Bluebell dan Fu Tianguang memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kesenjangan antara kekuatan mereka sendiri dan kekuatan ubur-ubur bunga racun kotak tingkat ke-8. Saya tidak bisa membantu Qiao Bai. Bahkan mungkin tanpa sadar kamu menahan Qiao Bai. Lebih baik tetap di sini dengan patuh untuk menghindari kejadian tak terduga. Melihat Qiao Bai sudah mendapatkan kembali pijakannya, ubur-ubur beracun berbentuk kotak tingkat ke-8 secara sukarela menarik kembali tentakelnya. Dalam sekejap mata, Qiao Bai menghilang dari pandangan semua orang, sehingga mencapai prestasi yang berbeda, berhadapan langsung dengan ubur-ubur beracun. Ho, Qiao Bai menghela napas panjang, menatap ubur-ubur beracun di depannya dengan ekspresi serius. Karena jaraknya yang sangat dekat, hal ini membuat Qiao Bai tidak dapat melihat apapun selain warna biru hitam, dan dia tidak dapat melihat bentuk keseluruhan ubur-ubur beracun berbentuk kotak di depannya. Sebelum Qiao Bai bisa mengatakan apa pun, tiba-tiba, seekor ubur-ubur kecil, lebih kecil dari ubur-ubur bunga racun kotak tingkat ke-8, tetapi sebenarnya berukuran lebih besar dari ubur-ubur kecil itu, dan dengan bentuk yang mirip, muncul di depan Qiao Bai dan ubur-ubur kecil itu. Qiao Bai, ubur-ubur kecil itu dengan gembira melambaikan tentakelnya 2 kali. Ubur-ubur transparan itu, dengan sedikit warna hitam bercampur dengan warna biru mudanya, dengan gembira melambaikan tentakelnya ke arah ubur-ubur kecil itu. Ini, sebuah ide berani terlintas di benak Qiao Bai. Qiao Bai mengaktifkan keterampilan bakatnya. Hewan peliharaan, ubur-ubur racun kotak. Atribut, air plus racun. Tipe, transenden tingkat menengah lanjutan. Level, tingkat lanjut 8. Keterampilan, tsunami. Gelombang mengamuk. Racun. Jalur evolusi. Garis keturunan. Kun. Tingkat kebangkitan. 39%. Penggemar khusus. Pengawal raja. Bertarung untuk raja. Tak terkalahkan. Keterampilan bakat. Doppelganger asterisk identitas khusus. Kemampuan terbangun tetap. Sang raja. Dia benar-benar raja. Suara di dalam kotak racun ubur-ubur bunga tingkat 8 terdengar kacau. Seakan-akan banyak pikiran yang dipadatkan menjadi gumpalan pasta di kepalanya.
Namun hal paling jelas yang dapat kita tangkap adalah emosi terhadap bayi ubur-ubur. Sangat proaktif. Saya sangat gembira, sangat positif. Qiao Bai merasa sedikit lega. Qiao Bai kemudian menjadi semakin penasaran dengan ubur-ubur beracun berbentuk kotak tingkat 8 ini. Mungkinkah pengawal seperti ini ditakdirkan untuk lahir di sisi Raja Ubur-ubur Racun Kotak? Mekanisme macam apa ini? Kedengarannya cukup menarik. Qiao Bai mengelus dagunya, mengamati ubur-ubur kotak biru kecil itu dari atas ke bawah. Diperkirakan ia sengaja memisahkan diri agar dapat melakukan kontak lebih baik dengan bayi ubur-ubur. Qiao Bai tidak berniat menjadi ibu mertua yang jahat. Dia melepaskan cengkeramannya pada bayi ubur-ubur. Tentakel ubur-ubur itu melilit pergelangan tangan dan lengan Qiao Bai 2 kali sebelum terbang menuju kembaran ubur-ubur bunga beracun berbentuk kotak kecil di depannya. Ubur-ubur beracun berbadan ganda. Senang, bersemangat, raja yang hidup. Ini luar biasa. Qiao Bai menyaksikan adegan ini dan melengkungkan sudut bibirnya membentuk senyuman. Namun, Qiao Bai tidak maju untuk mengganggu mereka. Dia melepaskan malaikat itu dengan pukulan backhand. Malaikat itu berkedip. Mencatatnya, tanya Qiao Bai sambil tersenyum. Menunjuk ke arah kontak antara ubur-ubur kecil dan ubur-ubur bunga beracun bertubuh ganda di depannya. Malaikat itu terdiam. Matanya yang besar bergerak-gerak penuh semangat. Kadang-kadang saya melirik ubur-ubur kecil itu. Dia akan melirik Qiao Bai dari waktu ke waktu. Meskipun itu adalah rokok elektronik besar, Qiao Bai masih bisa melihat ekspresi serius di dalamnya. Qiao Bai mengepalkan tangannya dan menekannya ke bibir. Terbatuk 2 kali seolah ingin tertawa. Jadi, apakah Anda, atau penjaga di depan Anda, tahu sesuatu tentang spesies alien itu? Tanya Qiao Bai dengan sungguh-sungguh. Saya mendengar Qiao Bai berbicara. Ubur-ubur beracun berbadan ganda itu tampaknya baru menyadari, oh, selain raja, ada juga manusia. Ubur-ubur beracun berbadan ganda. Jika Anda tidak ingin menghadapinya, dapatkah Anda memilih untuk mengabaikannya? Qiao Bai tersenyum. Malaikat, ubur-ubur racun kotak mengeluarkan suara yang panjang, dalam, dan merdu. Qiao Bai, yang memiliki bakat khusus dan mengerti apa yang dikatakan ubur-ubur bunga beracun tingkat 8, sedikit mengernyit. Kota Bintang, Lembaga Penelitian Nasional. Profesor Rong duduk di sofa, memegang gelas berdinding ganda di mana buah goji merah terlihat mengapung. Ketika Profesor Li lewat, ia melihat pemandangan yang agak aneh. Orang tua, telepon seluler, dan termos. Tanda tanya besar muncul di atas kepala Profesor Li. Tidak, Profesor Rong. Apa yang sedang Anda lakukan? Tanya Profesor Li dengan bingung. Rasanya tidak seperti istirahat, dan rasanya tidak seperti bekerja. Selain itu, Profesor Rong biasanya bukan orang yang rajin. Jadi Profesor Li merasa ada sesuatu yang aneh padanya. Yah, aku merasa ada yang aneh. Tangan Profesor Rong memerah karena menutupinya dengan tangannya sebelum dia meletakkan termos dan menggosoknya ke atas dan ke bawah seperti kucing yang sedang mencuci muka. Setelah suhu di tangannya mendingin, Profesor Rong mengambil cangkir itu lagi. Tahukah Anda bahwa Fu Tianwang melaporkan penemuan ruang terlipat beberapa waktu lalu? Tanya Profesor Rong. Meskipun masalah ini dilaporkan langsung ke markas aliansi, namun, mereka dapat memperoleh beberapa informasi. Bagaimanapun, jika kami menemukan sisa-sisa makhluk luar biasa atau produk terkait di luar angkasa, kami pasti akan menghubungi mereka dan mengirimkan barang tersebut kepada mereka untuk diteliti. Profesor Li mengangguk. Saya tahu. Lalu kenapa? Ini hebat. Sambil berbicara, Profesor Li duduk di sofa tunggal di sebelah Profesor Rong. Sejak kunjungan terakhir dari Kerajaan Sakura Api, lembaga penelitian kita sudah cukup lama tidak aktif. Bukan? Profesor Li mendecak lidahnya. Ekspresinya menunjukkan sedikit penyesalan. Sayang sekali saya tidak bisa bermain lebih banyak lagi. Pada saat itu, dia merasa hal itu cukup menjengkelkan. Tetapi setelah semua orang pergi, Profesor Li merasa sedikit bosan. Lebih menyenangkan jika ada teman bermain. Profesor Rong menatap Profesor Li namun tidak berkata apa-apa. Profesor Li berdiri tegak dan bangga. Tampaknya tidak menyadari adanya masalah dengan idenya sendiri.
Saya juga punya banyak teman lama di negara lain, kata Profesor Rong, mengganti topik pembicaraan. Profesor Li bahkan memiliki lebih banyak pertanyaan dalam benaknya. Ada sekitar selusin negara, besar dan kecil, seperti Kerajaan Fire Cherry, Kerajaan Bulu, Celia, Nabak, Del. Profesor Rong terdiam sejenak, lalu menambahkan, "Oh, dan Menara Kekaisaran. Tempat saya masih punya beberapa teman lama yang bisa saya ajak ngobrol." Profesor Li, Menara Kekaisaran. Benar-benar, mata Profesor Li tiba-tiba melebar, dan dia menatap Profesor Rong dengan ekspresi terkejut, seolah-olah dia tidak menyangka. Yah, dia hanya tidak menyangka bahwa Profesor Rong akan memiliki teman dari Menara Kekaisaran. Bisakah orang-orang itu benar-benar berteman? Mereka bahkan meninggalkan negaranya sendiri. Profesor Li berseru kaget. Profesor Rong dengan tenang melambaikan tangannya. Tidak sepenuhnya seperti itu. Meskipun saya tidak mau mengakuinya, memang ada beberapa orang yang memilih Menara Kekaisaran karena penganiayaan dari negara itu sendiri. Menara Kekaisaran memang mengganggu kami, tetapi bagi sebagian orang, itu adalah tempat perlindungan terakhir mereka. Profesor Li mendengarkan dan terdiam. Dengan baik, perasaan saya agak rumit, dan tidak mudah bagi saya untuk membantah kata-kata Profesor Rong. Itulah kebenarannya. Petik 2. Baiklah kalau begitu. Profesor Li mengangguk. Merasa dia seharusnya tidak terlalu kuno. Itu hanya Menara Kekaisaran. Dia bisa berteman dengan orang-orang di dalamnya. Bab 312 Kebahagiaan perlu dibagi. Serangan presisi. Profesor Rong segera mengerti apa yang dipikirkan Profesor Li. Dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya menggelengkan kepalanya karena geli. Itu juga berhasil. Karena Profesor Li punya ide ini, biarlah orang lain mencobanya. Itu bukan hal buruk. Ngomong-ngomong, Profesor Rong, yang baru saja tersenyum tipis, langsung teringat topik yang mereka mulai saat melihat teleponnya di atas meja. Saya kenal banyak teman lama. Dulu kami saling bertukar penemuan, memamerkan keberhasilan, dan sumber daya yang kami miliki, dan dengan senang hati saling mengayunkan cangkul kami. Profesor Li, saya tidak begitu mengerti hobi kalian, orang-orang tua. Hal semacam itu tidak dapat saya pahami sama sekali. Profesor Rong meliriknya. Saya tidak meminta Anda untuk memahaminya. Namun, hanya dalam minggu ini, hampir 10 orang telah menghubungi saya, mengatakan bahwa orang-orang biasa atau penjinak binatang di negara mereka telah menemukan penampakan ruang terlipat. Kebaikan. Profesor Li yang baru saja mengeluh tiba-tiba mengerutkan kening saat mendengar ini. Benar, kamu menyadari ada yang tidak beres, bukan? Mendengar ini, Profesor Li mengangguk. Memang, dalam seminggu, hampir 10 negara telah menemukan ruang lipat. Apakah ruang lipat ini dijual grosir? Beli satu gratis satu. Profesor Li tak kuasa menahan diri untuk menambahkan komentar sarkastis lagi saat berbicara. Profesor Rong tersenyum, lalu menghela napas panjang. Aku merasa ini jebakan besar. Profesor Rong mendesah lagi. Sulit untuk menggambarkan perasaan itu. Kalau dilihat secara terpisah, sepertinya tidak ada yang istimewa. Semuanya sangat wajar. Wajar saja kalau penjinak binatang ingin masuk dan menjelajah. Namun tiba-tiba, begitu banyak ruang yang tumpang tindih muncul di berbagai negara dalam satu periode waktu. Profesor Li dan Profesor Rong saling bertukar pandang. Terlalu banyak kebetulan. Akan tetapi, mereka yakin betul bahwa sama sekali tidak ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Beberapa hal yang tidak masuk akal sudah kelewat batas. Saya pikir Anda harus memperingatkan mereka bahwa sebaiknya tidak terburu-buru, kata Profesor Li dengan sungguh-sungguh. Profesor Rong ragu sejenak, lalu berkata, ini bukan sesuatu yang bisa saya hentikan hanya karena saya menginginkannya. Ruang terlipat. Tempat perlindungan rahasia kecil, mungkin menyimpan harta karun yang tak terbatas, terutama jenis yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Gelombang pertama orang yang masuk akan mendapat kesempatan makan daging, sementara gelombang kedua mungkin hanya bisa menjilati piring hingga bersih. Alasan mengapa tidak ada yang bergegas masuk adalah karena orang yang menemukannya memblokir berita, ingin mengambil keuntungan. Jika kita tidak bisa mengendalikan mereka, setidaknya kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, kata Profesor Li setelah berpikir sejenak.
Lepaskan keinginan untuk membantu orang lain. Hormati nasib orang lain. Profesor Rong menyadari ada sesuatu yang salah. Dan Profesor Li juga menyadari masalahnya setelah mendengarkan ceritanya. Mereka menolak untuk percaya bahwa tidak ada orang lain yang menyadari sesuatu yang tidak biasa selain diri mereka sendiri. Namun apa yang dapat mereka lakukan jika mereka bersikeras masuk dalam situasi seperti itu? Apakah mereka mematahkan kaki orang-orang itu? Itu tidak mungkin. Itu juga yang awalnya kupikirkan. Profesor Rong mengangguk. Profesor Li merasakan sedikit nada jahat dalam kata-kata Profesor Rong. Tetapi, tapi, Profesor Rong tersenyum. Menyesap isi termosnya. Lalu berkata perlahan. Ketika saya menyadari ada yang tidak beres dan mungkin ada yang mencurigakan, pikiran pertama saya adalah menghubungi Fu Tianwang, penemu ruang terlipat ini, tetapi saya tidak bisa menghubunginya. Tidak dapat dihubungi. Fu Wenxing bukanlah jundu. Tidak ada situasi di mana telepon tidak dapat menerima pesan atau melakukan panggilan. Mereka sudah masuk. Profesor Li segera menyadari bahwa ada kemungkinan lain. Mereka mungkin tidak dapat menghubungi orang tersebut sama sekali. Ya, Profesor Rong mendesah. Saya menghubungi beberapa Raja Surgawi lainnya setelahnya. Di antara mereka, Raja Langit Biru tahu sesuatu tentang hal itu. Dan dia memberi tahu saya bahwa Raja Surgawi Fu telah dibawa masuk. Profesor Li sedikit memahami dilema Profesor Rong. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang kemunculan alam rahasia itu. Mereka jelas menemukan masalahnya, tapi itu sungguh suatu kebetulan. Terlambat, bukankah langkah Fu Tianwang terlalu cepat? Profesor Li tak kuasa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Pelan-pelan sedikit saja. Bukankah sebaiknya kita membuat lebih banyak persiapan sebelum memasuki tempat terpencil seperti itu? Profesor Rong membela Fu Wenxing. Berkata, Fu Wenxing sudah menjadi penjinak binatang Raja Surgawi tingkat 8. Tak ada persiapan yang bisa menandingi keyakinannya pada kemampuannya sendiri. Profesor Li, tetapi, itu memang benar. Lagi pula, Raja Fu sebenarnya ingin mengajak Raja Lantian masuk bersama. Dengan dua penjinak binatang Raja Surgawi tingkat 8 yang bergabung, bahayanya akan semakin berkurang. Profesor Li mengangguk lagi sambil mendengarkan. Setelah berpikir sejenak, dia tidak dapat menahan diri untuk menambahkan. Tapi bagaimana dengan Raja Langit Biru? Ya, ekspresi Profesor Rong agak aneh. Raja Lantian ada urusan, jadi dia tidak bisa ikut dengan kami. Itu sungguh suatu kebetulan. Kebetulan lainnya, tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Kita hanya bisa percaya pada kemampuan Fu Tianwang. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Profesor Li tampak agak khawatir. Tetapi apa yang akan terjadi sudah terjadi. Dan tidak ada yang dapat diubah. Daripada khawatir di sini, sebaliknya, mari kita pikirkan bagaimana membuktikan bahwa kemunculan alam rahasia itu memang bermasalah. Profesor Rong melirik Profesor Li, lalu menyesap lagi air hangat buah goji. Yang paling aku khawatirkan bukanlah ini. Profesor Li tidak mengerti. Raja Langit Biru tidak setuju. Jadi Raja Fu Tian mengundang orang lain, termasuk Profesor Qiao Bai. Tidak ada apa-apa. Profesor Li hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba menyadari apa yang baru saja dikatakan Profesor Rong, dan matanya terbelalak kaget. Profesor Li menatap Profesor Rong dengan ekspresi terkejut. Profesor Qiao Bai. Itu benar. Profesor Li benar-benar menghasilkan suara tajam dan meledak-ledak yang legendaris itu. Profesor Qiao Bai. Itu Profesor Qiao Bai. Sebuah harta karun. Batuk-batuk. Qiao Bai belum sepenuhnya menjadi permata. Tetapi dia jelas seorang jenius. Seperti yang diharapkan, bintang cemerlang yang akan bersinar di langit China selama 50 tahun. Berani sekali dia. Profesor Li memegang kepalanya dengan tangannya. Tetapi, yang dia maksud bukanlah Qiao Bai. Kesalahan apa yang mungkin telah dilakukan Qiao Bai? Qiao Bai hanyalah seorang profesor hewan peliharaan yang lemah. Dia akan menerima undangan apapun yang diterimanya. Profesor Li merujuk pada Fu Wenxing. Berani sekali dia, sebenarnya. Mengabaikan kemungkinan masalah dengan dunia rahasia kecil itu. Raja Fu mengundang adik Raja Langit Biru, Lonceng Angin Biru,
seorang penjinak binatang tingkat 7. Selain Profesor Qiao Bai, tampaknya ada mahasiswa lain dari Universitas Yulong, yang merupakan adik Fu Tianwang. Tidak ada yang salah dengan susunan pemain ini. Keamanannya terjamin sampai batas tertentu. Tetapi, kini wilayah rahasia kecil ini punya masalah. Masalah yang sangat besar. Dan situasinya tiba-tiba berubah. Profesor Li terjatuh di sofa. Tangannya menutupi kepalanya. Matanya kosong saat ia menatap kosong ke langit-langit. Dia tiba-tiba mengerti apa maksud ekspresi Profesor Rong sebelumnya. Profesor Li merasa lelah secara mental saat ini. Jangan terlalu dipikirkan. Saat itu, Profesor Rong, dengan sikap yang tampaknya bermaksud baik tetapi sebenarnya menenangkan, mendekati Profesor Li, menepuk pundaknya, dan berkata sambil tersenyum. Apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain mendoakan mereka agar beruntung. Mendengar suara Profesor Rong yang tersenyum, Profesor Li menjadi semakin panik. Penuh kebencian, Profesor Rong pasti melakukan ini dengan sengaja. Bagikan tekanan itu dengannya. Melihat orang lain menjadi gila sebenarnya meringankan tekanan Profesor Rong. Profesor Rong, ya ampun Gelombang, kamu tidak bisa selalu berpikiran buruk tentang orang lain Gelombang, dia bukan orang seperti itu Gelombang. Profesor Li, hehe, aku tidak percaya padamu sedetik pun. Profesor Li menggertakkan giginya. Profesor Li berusaha keras menenangkan dirinya dan bertekad untuk tidak terpengaruh. Omong-omong, berdoa untuk Profesor Qiao Bai. Profesor Qiao Bai, tolong jangan biarkan sesuatu terjadi padamu. Aho, Qiao Bai bersin, menggosok hidungnya, lalu tersenyum di bawah tatapan khawatir ubur-ubur kecil itu, sambil berkata, tidak apa-apa. Mungkinkah orang lain sedang membicarakanku? Mungkinkah itu Blue Wind Chime dan yang lainnya di luar? Qiao Bai berpikir dengan ragu. Mungkin, sulit untuk mengatakannya, tapi jumlah informasi yang kau ungkapkan cukup signifikan. Qiao Bai menggosok hidungnya, merasa tidak ingin bersin lagi, lalu mengabaikannya. Apa yang dikatakan ubur-ubur beracun berbadan ganda itu? Yaitu, ubur-ubur beracun berbadan ganda adalah pengawal raja, dan juga pengawal ruang ini. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga terhadap spesies asing tersebut, mencegah mereka benar-benar memasuki dunia manusia. Qiao Bai, ubur-ubur beracun berbadan ganda itu mengeluarkan lolongan panjang, bermaksud menafsirkan maknanya dari berbagai perspektif dan mencoba menggali beberapa informasi berguna dari tingkat yang lebih dalam. Apakah ini benar-benar sesuatu yang tidak bisa kau hindari seumur hidupmu? Jangan coba-coba mengukir hal semacam ini dalam denammu. Qiao Bai mendecak lidahnya, tetapi akhirnya mulai mengerjakan latihan pemahaman bacaan. Untuk Qiao Bai, bagian yang paling penting adalah makna yang diungkapkan dalam kalimat terakhir. Kita harus mencegah spesies asing memasuki dunia manusia. Apa yang akan terjadi setelah memasuki dunia manusia? Qiao Bai tidak yakin, namun mengingat penampakan lumpur hitam itu, Qiao Bai tahu bahwa itu jelas bukan hal yang baik. Ini lebih memusingkan lagi, gumam Qiao Bai. Di depan terbentang segerombolan binatang buas yang mengincar dunia manusia dengan niat predator. Sekarang monster lumpur hitam lainnya, yang kedalaman dan bahayanya tidak diketahui, telah muncul. Mengapa begitu sulit bagi manusia untuk menjalani kehidupan normal? Qiao Bai mendesah. Dan kamu, Qiao Bai menatap malaikat itu. Meskipun, tetapi, mungkin karena kebohongan, jika cukup sering diucapkan, dapat menjadi kenyataan. Tetapi Qiao Bai punya firasat bahwa, malaikat, itu pasti tahu sesuatu juga. Mengenai spesies yang berbeda, Qiao Bai menatap, malaikat, itu. Malaikat, itu menatap Qiao Bai. Berkali-kali, bahkan ubur-ubur kecil yang gembira itu pun perlahan-lahan menjadi tenang. Seolah-olah waktu yang lama telah berlalu. Malaikat itu perlahan berbicara, mengatakan, anomali, objek tak dikenal yang pertama kali muncul di akhir zaman alkimia. Qiao Bai menarik napas dalam-dalam. Akhir dari zaman alkimia, ini merujuk pada periode ketika para alkemis mengalami kemunduran. Ini merujuk pada periode pertumbuhan yang sulit sebelum munculnya makhluk luar biasa, periode perubahan besar di dunia. Tentu, ini bukan konten yang tercatat dalam buku.
Semua informasi ini dikumpulkan dan diintegrasikan oleh Qiao Bai setelah ia bertemu dengan malaikat atau melalui saluran lain. Kehancuran para alkemis terkait erat dengan spesies alien. Apakah spesies asing itu telah punah dan keberadaannya tidak diketahui? Sekitar waktu ketika perang antara manusia dan makhluk gaib dimulai, spesies alien tidak pernah muncul lagi. Malaikat, katanya dengan tenang. Qiao Bai mengelus dagunya. Kedengarannya sangat misterius. Seperti ada banyak hal yang lebih dari sekadar apa yang terlihat. Berapa ribu tahun yang lalu berakhirnya zaman alkimia? Sulit untuk mengatakannya. Mungkin sekitar 3 hingga 2000 tahun yang lalu. Kemudian tibalah era koeksistensi antara manusia dan makhluk gaib yang berlangsung selama 1200 tahun. Dengan kata lain, ada rentang waktu 1800 hingga 800 tahun di tengahnya. Para alkemis berkembang pesat, spesies varian muncul, para alkemis punah, makhluk luar biasa telah muncul, spesies alien menghilang, para penjinak binatang manusia melangkah ke panggung sejarah. Qiao Bai secara kasar merangkum garis waktu ini. Qiao Bai tidak yakin apakah hilangnya spesies alien itu terjadi setelah kematian para alkemis dan sebelum munculnya makhluk gaib, atau setelah munculnya makhluk gaib dan kedatangan para penjinak binatang manusia. Qiao Bai menggelengkan kepalanya. Rasanya kepala kiriku air dan kepala kananku tepung. Sekarang, kalau ku kocok, semuanya jadi pasta. Aku tidak dapat menemukan jawabannya. Saya merasa masih ada beberapa informasi yang sangat penting yang hilang. Bagaimana dengan mutiara Fatamorgana dan Fatamorgana laut itu? Setelah berpikir sejenak, Qiao Bai tiba-tiba mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Ubur-ubur beracun berbadan ganda yang menempel erat pada ubur-ubur kecil itu, tertegun sejenak sebelum menyadari bahwa Qiao Bai tampaknya sedang mengajukan pertanyaan padanya. Ubur-ubur beracun bertubuh ganda. Bisakah kita mengabaikan keberadaannya? Biarkan ia melekat dengan baik pada sang raja. Raja, hilang dan ditemukan. Bibir Qiao Bai berkedut saat dia melihat ubur-ubur beracun bertubuh ganda yang sama sekali mengabaikannya. Diskriminasi ini terlalu jelas. Qiao Bai menyatakan, ada beberapa kartu truf yang sebenarnya tidak ingin ia gunakan. Bukankah karena ubur-ubur bunga racun bertubuh ganda itu terlihat agak terlalu sombong? Mengetahui ubur-ubur beracun berbadan ganda tidak akan menyerangnya, Qiao Bai memulai aksinya dengan menusuk seseorang dari belakang. Ngomong-ngomong, ada hal lain yang selalu membuatku penasaran, kata Qiao Bai sambil tersenyum. Mengabaikan Qiao Bai sepenuhnya, tubuh ubur-ubur bunga beracun dalam wujud dua tubuh bergerak perlahan. Ubur-ubur beracun berbadan ganda. Apa ini? Rasa dingin menjalar di tulang punggungku. Saya belum pernah mengalami hal ini sebelumnya. Tidak tahu. Teruslah memposting bersama Wang. Ini jelas ruang tertutup. Raja ubur-ubur bunga racun kotak lahir di sini dan dilindungi di sini. Jadi, Qiao Bai memperpanjang kata-katanya dan memberikan pukulan mematikan itu sambil tersenyum. Bagaimana ubur-ubur kecil ini muncul di dunia manusia, di antara populasi ubur-ubur racun kotak di cekungan transoseanik. Ubur-ubur beracun bertubuh ganda. Tubuh kaku.jpg. Ubur-ubur kecil. Ubur-ubur kecil itu menggesek-gesekkan tubuhnya pada ubur-ubur bunga beracun yang berbadan ganda. Pesannya jelas, ia hanya punya satu makna.